Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film secara lengkap. Dan di video kali ini, gua akan membawakan lagi film horor dari Indonesia yang berjudul Makmum 2019. Di film Makmum seri pertama ini akan berfokus pada kehidupan di asrama putri, yang mana di asrama itu akhir-akhir ini diganggu oleh sosok yang selalu ikut sholat menjadi makmum. Penasaran mengapa sosok itu selalu mengganggu para murid asrama itu ketika sholat? Tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan dari asrama putri yang terlihat sangat sepi, dikarenakan rata-rata murid di sana telah pulang kampung karena bertepatan dengan libur sekolah. Dan untuk saat ini, hanya ada 3 murid yang masih di asrama itu karena mereka bertiga dilarang pulang oleh ketua asrama, dikarenakan nilai sekolah mereka yang buruk. Sehingga mereka bertiga harus tetap berada di asrama itu selama liburan untuk belajar lebih giat. Singkat cerita, di jam 2:30 pagi, salah satu murid asrama yang bernama Nurul terbangun untuk melakukan sholat tahajud. Nurul pun mengajak Nisa untuk melakukan sholat tahajud bersama. Sholat tahajud, yuk. Namun karena Nisa yang masih mengantuk, akhirnya Nurul tahajud sendirian karena teman kamarnya yang lain bernama Putri sudah tidak ada di kamar. Dan Nurul menganggap bahwa Putri mungkin sudah lebih dulu melakukan sholat tahajud. Tapi setelah Nurul pergi untuk mengambil wudhu, Nisa tiba-tiba saja terbangun dan mengecek keluar kamarnya. Namun baru sampai pintu kamarnya, tiba-tiba pintu luar terbuka sendirinya yang membuat Nisa ketakutan. Dan balik lagi ke kamarnya sambil menutupi dirinya dengan sebuah selimut. Tidak lama dari situ, Nurul kembali ke kamarnya dan melakukan sholat tahajud di kamar. Tapi Nisa kaget di mana tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka sendirinya. Tapi Nisa hanya bisa menutup mukanya dengan sebuah selimut. Dan ketika Nurul sedang melakukan sholat, tiba-tiba saja Nurul merasa ada yang ikut sholat di belakangnya. Dan pintu di kamar itu tertutup dengan sendirinya. Allahu Akbar. Ketika Nurul selesai sholat, tiba-tiba saja pintu itu digedor dari luar. Dan ketika Nurul buka pintu, ternyata itu adalah teman kamarnya yang bernama Putri. Namun keadaan Putri sangat aneh dan tiba-tiba saja Putri langsung pingsan. Pindah pada scene lainnya, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Rini sedang bekerja mengurus jenazah. Namun tiba-tiba ada gedoran pintu dari luar. Rini kira itu adalah salah satu temannya, namun ketika Rini buka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Rini pun kembali masuk dan tidak ambil pusing dengan kejadian itu, dan Rini tetap kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun tidak lama dari situ, tiba-tiba saja lampu ruangan itu menjadi aneh dan kedap-kedip. Tapi Rini dengan santainya mengatakan untuk tidak mengganggunya karena dia sedang bekerja. Dan lampu itu kembali normal. Jangan ganggu saya. Setelah Rini selesai mengurus jenazah, dia pun bersih-bersih. Namun tiba-tiba ada sosok perempuan di belakangnya. Tapi Rini tahu bahwa itu bukanlah manusia. Dan Rini hanya mengatakan selamat jalan kepada sosok perempuan itu. Dan sosok itu pun langsung menghilang. Selamat jalan, Mbak. Kembali lagi di asrama putri itu, diperlihatkan Nurul sedang berlari ke arah luar untuk pergi dari asrama itu. Karena Nurul merasa tidak tahan dengan gangguan sosok makhluk yang terus mengganggunya di asrama itu. Namun ketika akan keluar, dia ketahuan dengan kepala asrama yang bernama Ibu Rosa. Ibu Rosa mengetahui Nurul akan pergi, langsung meminta Nurul kembali ke kamarnya. Rosa digambarkan menjadi sosok yang tegas dan disiplin dan terlihat sangat galak kepada murid-murid di sana. Bu Rosa pun langsung mengunci kamar mereka dari luar agar tidak ada kabur lagi. Kembali pada Rini yang tengah pulang ke kosannya, dan dia kaget karena ada tulisan di pintu kosannya yang menyuruhnya untuk membayar biaya bulanan. Rini pun hanya bisa sabar dengan keadaannya dan masuk ke kamarnya untuk istirahat. Dan di asrama, Nisa yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun karena suara geraman dari temannya yang bernama Putri, dikarenakan Putri kesurupan. Nisa langsung memanggil Nurul, namun Nurul tidak bangun-bangun. Dan ketika geraman dari Putri itu berhenti, Nisa mencoba cek tempat tidur Putri yang ada di bawah tempat tidurnya. Dan tiba-tiba saja Putri sudah ada di hadapan Nisa dengan kondisi yang masih kesurupan. Karena suara teriakan dari Nisa, Nurul pun terbangun dan langsung menyuruh Nisa untuk turun dari kasurnya.
Ketika mereka berdua ingin keluar untuk meminta bantuan, mereka kaget karena pintu kamar mereka ternyata sudah dikunci dari luar oleh Bu Rosa. Dan teriakan mereka berdua didengar oleh Ibu Kinanti, yang mana Ibu Kinanti adalah mantan dari kepala asrama sebelum Ibu Rosa. Lalu Ibu Kinanti langsung memanggil penjaga asrama yang bernama Pak Slamet dengan alat bantu bicara, dikarenakan Ibu Kinanti ada sedikit masalah pada pita suaranya. Dan di tempat Nisa dan Nurul, untungnya pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya, dan mereka berdua pun langsung pergi keluar untuk menahan pintu kamar mereka. Namun Putri terus menggedor-gedor pintu kamar mereka dari dalam. Dan ketika gedoran itu berhenti, Nisa dan Nurul langsung membuka pintu kamar itu, dan ternyata Putri sudah sadar dari kesurupannya. Tapi Bu Rosa yang datang tidak percaya dengan Putri yang kesurupan dan malah marah-marah kepada mereka bertiga. Pagi harinya, kosan Rini didatangi ibu kos yang ingin menagih uang bulanan, tapi Rini hanya bisa membayar setengahnya saja. Tapi ibu kos itu malah menyuruh Rini untuk pindah dari kosan itu hari ini. Rini yang keluar dari kosan itu melihat Pak Slamet yang kebetulan juga Rini adalah mantan murid dari asrama itu. Dan tujuan dari Pak Slamet karena Rini diminta untuk menjadi mentor di asrama itu, serta Rini juga bisa tinggal di sana untuk sementara. Jalanan, Pak Slamet bertanya tentang pekerjaan Rini, apakah Rini masih bekerja mengurus jenazah. Rini pun hanya mengatakan jika pekerjaannya cocok untuk dirinya, karena tidak banyak orang yang mau dirias oleh tangan seperti ini. Sambil Rini menunjukkan tangannya yang ada bekas luka bakar. Sementara di asrama, Ibu Kinanti sedang meminum obatnya, tiba-tiba mendengar sesuatu di kamarnya. Dan ketika Ibu Kinanti lihat, ternyata di situ ada sosok perempuan yang memakai mukena. Bu Kinanti pun langsung memundurkan kursi rodanya secara tergesa-gesa, yang malah membuat alat bantu bicaranya terlindas oleh kursi rodanya, yang membuat alat bantu itu pun rusak. Dan tiba-tiba saja pintu kamar itu pun terbuka sendirinya. Ibu Kinanti terus memperhatikan pintu kamarnya, dan tiba-tiba muncul Nurul yang sedang mengantarkan makanan. Bu Kinanti pun langsung mengatakan kepada Nurul bahwa ada sosok yang sedang sholat di sini, tapi Nurul mengatakan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada. Setelah itu, Rini dan Pak Slamet sampai di asrama itu. Tapi Rini ingin melihat kamarnya yang dulu ketika dia masih menjadi murid di asrama itu. Dan Rini yang masuk ke kamarnya yang dulu melihat tulisan yang ada di jendela kamarnya, yang bertuliskan namanya dan sahabatnya yang bernama Ningsih, ketika mereka berdua masih tinggal di asrama itu dulu. Tapi ternyata Nurul dan Nisa masuk ke kamar itu yang kebetulan sekarang kamar itu dipakai oleh mereka bertiga. Karena Nurul tahu bahwa Rini pernah tinggal di asrama itu, Nurul langsung bertanya soal apakah ada sosok hantu yang selalu mengganggu kita waktu sholat di asrama ini. Namun Rini terlihat bingung dengan pertanyaan dari Nurul. Yang sering gangguin kita waktu kita sholat. Sebelum Rini menjawabnya, ternyata Pak Slamet dan Ibu Rosa sudah ada di kamar itu untuk diperkenalkan oleh Rosa. Karena bahwa mulai dari sini, Rini akan bekerja sebagai mentor di asrama itu. Setelah itu Rini ke kamarnya untuk menaruh barang-barangnya. Tapi ketika Rini melihat-lihat kamar itu, tiba-tiba saja lemari pakaian di kamar itu terbuka dan menutup kembali dengan sendirinya. Dan ketika Rini coba lihat isi lemari itu, ternyata di dalamnya ada sebuah mukena. Dan saat Rini cek mukena itu, tiba-tiba saja setelah mengecek kamarnya, Rini pun pergi ke kamar Ibu Kinanti, yang mana dulu Ibu Kinanti adalah kepala asrama ketika Rini masih menjadi murid di asrama itu. Hanya saja karena alat bantu bicara milik Ibu Kinanti yang rusak, jadi tidak ada yang bisa dibicarakan oleh Ibu Kinanti kepada Rini. Dan Rini pun hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kinanti. Setelah melihat Ibu Kinanti, Rini pun mendatangi Nurul dan lainnya yang untuk membantu pekerjaan bersih-bersih yang sedang dilakukan oleh mereka bertiga. Lalu Putri bertanya kepada Rini soal tangan Rini yang memiliki luka bakar. Rini menjawab bahwa dia sebenarnya tidak terlalu ingat kejadiannya. Namun tidak lama dari situ, ternyata Bu Rosa memanggil mereka bertiga untuk membuat makan siang. Dan Rini pun ditinggal sendirian di sana. Rini yang duduk sendirian tiba-tiba saja tidak sengaja melihat wanita berbaju putih yang melintas di hadapannya. Karena Rini penasaran siapakah sosok itu, lalu Rini mencoba mengikuti sosok perempuan itu. Dan ketika sosok itu pergi ke balik pohon, namun tiba-tiba
Tidak lama dari situ, Rini dipanggil oleh Nurul. Nurul mengatakan kepada Rini bahwa Putri kembali kesurupan. Ternyata keadaan Putri yang kesurupan mengatakan lungo, yang bisa diartikan bahwa sosok yang masuk ke dalam tubuh Putri menyuruh seseorang untuk pergi. Setelah itu Rini menyarankan Putri untuk dibawa ke puskesmas. Namun Nurul menolaknya dan mengatakan lebih baik untuk dipanggilkan Pak Ganda, yang mana Pak Ganda ini adalah guru agama di sekolah mereka bertiga. Tapi tidak lama dari situ, Bu Rosa datang ke kamar tempat mereka berada dan mengatakan jika Putri itu hanya akting saja agar dia bisa beristirahat. Karena Bu Rosa tidak percaya jika di siang bolong bisa kesurupan. Dan setelah mengatakan itu, Bu Rosa pun langsung pergi. Rini bertanya pada mereka bertiga apakah sudah sering terjadi hal seperti ini. Tapi Nurul malah kembali bertanya apakah Mbak Rini percaya dengan hal seperti ini. Dan ternyata Rini juga sering mengalami hal-hal spiritual selama dia bekerja sebagai pengurus jenazah. Karena Rini menganggap kemunculan makhluk seperti ini pasti ada alasannya. Dan mungkin saja makhluk yang selalu muncul ketika mereka sholat itu juga ingin menyampaikan pesan kepada kita semua. Setelah kejadian itu, Rini penasaran mengapa Putri tidak pulang saja ke rumah orang tuanya. Dan Nurul menjelaskan bahwa Putri hanya memiliki ayah sekarang. Namun ayahnya kurang baik kepada Putri dan sering memukul Putri ketika Putri di rumah. Tapi Nurul juga mengatakan sebenarnya Putri memiliki seorang kakak perempuan. Namun seorang kakak perempuan itu menghilang dan tidak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Tapi katanya dia punya kakak, Mbak. Lalu Rini pun pergi mengunjungi Pak Ganda atas saran dari Nurul. Ketika Rini bertemu dengan Pak Ganda, kebetulan sekali bahwa Pak Ganda adalah teman seangkatan dari Rini dulu ketika masih sekolah. Jadi Rini pun menceritakan bahwa gangguan itu sering terjadi ketika penghuni asrama sedang melakukan sholat. Selalu saat sholat. Maka dari itu mereka menjuluki makhluk itu hantu makmum. Dan Pak Ganda pun mengatakan dia akan berusaha membantunya dan akan datang ke asrama secepatnya. Ketika malam harinya, Nisa membangunkan Nurul untuk menemaninya mandi. Karena dia takut untuk mandi sendirian. Namun karena Nurul yang mengantuk, Nurul meminta Putri saja yang menemaninya. Tapi tidak lama dari situ, tiba-tiba saja Putri lewat depan kamar mereka, yang kebetulan juga mengarah ke arah kamar mandi. Lalu Nisa pun mengikuti Putri dan masuk ke kamar mandi. Namun ketika Nisa masuk ke kamar mandi itu, tiba-tiba saja Putri sudah menghilang. Dan di tempat yang lain, ternyata Putri ada di kamar bersama dengan Nurul sedang belajar. Dan tiba-tiba, Nisa pun berteriak dari arah kamar mandi. Dikarenakan Nisa didatangi sosok itu di dalam kamar mandi. Nurul dan Putri yang mendengar teriakan Nisa langsung mencoba membuka pintu kamar mandi itu. Namun anehnya, pintu itu terkunci dan tidak bisa dibuka dari dalam maupun dari luar. Namun untungnya pintu itu bisa terbuka, bertepatan juga dengan Rini yang datang karena mendengar teriakan dari Nisa. Pindah pada scene di mana Ibu Kinanti yang sedang tertidur tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Dan tepat pada jam 2:30 pagi, Rini yang melaksanakan sholat tahajud di masjid asrama itu, tiba-tiba saja sosok hantu makmum itu pun muncul dan mengikuti gerakan sholat dari Rini yang membuat Rini kaget. Karena setelah sholat, tiba-tiba saja sosok itu sudah ada di depan Rini. Namun tiba-tiba Pak Slamet datang dan sosok itu pun langsung menghilang. Pak Slamet mengatakan sesuatu tentang Ibu Kinanti yang tidak ada di kamarnya. Ibu Kinanti. Dan ternyata Ibu Kinanti sudah ada di kamar Ibu Rosa. Bu Rosa kaget karena dia tahu bahwa bukannya Ibu Kinanti itu lumpuh dan tidak bisa berjalan. Namun tiba-tiba saja Ibu Kinanti itu malah menyerang Bu Rosa dan ternyata Bu Kinanti sudah dirasuki hantu makmum itu. Tapi hantu makmum itu malah pindah merasuki Ibu Rosa. Lalu Pak Slamet dan Rini pun keliling asrama untuk mencari keberadaan Ibu Kinanti. Tapi tiba-tiba Pak Slamet bertanya apakah Rini masih ingat soal kebakaran yang pernah terjadi di asrama ini. Namun Rini mengatakan jika dia tidak terlalu ingat dengan kejadian itu. Pak Slamet mengatakan sebenarnya dari kebakaran itu tidak semuanya selamat. Tidak semuanya terselamatkan, Rin. Dan ketika Pak Slamet mau melanjutkan ceritanya, tiba-tiba saja Putri keluar dari kamar dan berjalan di koridor asrama.
Rini pun langsung mengejar Putri, namun dihentikan oleh Pak Slamet. Karena Pak Slamet menyuruh Rini untuk ke kamar Ibu Kinanti, dan tepat di bawah tempat tidurnya ada kotak yang harus Rini lihat. Sedangkan Pak Slamet memutuskan untuk mengejar keberadaan Putri yang kita tahu bahwa Putri kembali kesurupan. Tapi ketika Pak Slamet yang melihat Putri terbaring di atas tanah, tiba-tiba Pak Slamet diserang oleh Bu Rosa yang sebelumnya sudah kesurupan hantu makmum itu menggunakan sebuah gunting. Sementara makhluk itu menyerang Pak Slamet, Rini langsung masuk ke kamar Ibu Kinanti dan mencari kotak yang dimaksud oleh Pak Slamet sebelumnya. Dan ketika Rini membuka kotak itu, ternyata banyak sekali potongan koran yang memuat berita tentang kebakaran yang terjadi di asrama itu. Dan ternyata di situ ada informasi siswi asrama yang menghilang, yang tidak lain adalah sahabatnya Rini yang bernama Ningsih. Kembali pada kejadian di masa lalu, yang mana ketika Rini dan Ningsih masih tinggal di asrama itu, mereka berdua sedang melakukan sholat tahajud bersama. Namun Rini mengatakan akan lebih baik jika tahajud itu dilakukan sendiri-sendiri, katanya Rini. Ustadz, sebaiknya kita itu sholat tahajud sendiri biar lebih Tapi karena Ningsih tidak hafal dengan bacaannya, jadi Ningsih lebih memilih untuk menjadi makmum saja, ungkap Ningsih ketika itu. Bacaannya. Setelah sholat, Ningsih pergi ke kamar lebih dulu dibandingkan Rini yang sedang berdoa. Namun ketika Rini menuju ke kamarnya, tiba-tiba saja sudah ada api yang membakar kamarnya. Rini yang memanggil Ningsih, tapi malah tertimpa kayu yang membuat tangan Rini terbakar. Namun untungnya Rini masih bisa selamat dan hanya mengalami luka bakar. Dan kembali ke masa sekarang, setelah Rini melihat-lihat koran itu, tiba-tiba saja terjadi mati lampu. Rini pun langsung mengambil lampu minyak, namun kaki Rini tiba-tiba saja ditarik sesuatu yang membuat Rini terjatuh, yang membuat lampu minyak itu tumpah dan menyebabkan kebakaran. Dan Rini pun langsung pingsan. Namun ternyata dalam pingsannya diperlihatkan kejadian di mana ketika Ningsih kembali ke kamarnya setelah sholat tahajud bersama dengan Rini waktu itu. Ningsih ingin tidur, dia pun menghidupkan lampu minyak. Namun karena kurang hati-hati, lampu minyak itu malah merambat ke hordeng yang membuat kebakaran yang sangat besar. Dan Ningsih pun terjebak di dalam sana. Kembali ke masa sekarang, ternyata Pak Ganda sudah datang ke asrama itu dan menyelamatkan Rini dari tempat itu. Setelahnya Rini langsung datang ke tempat Pak Slamet yang sudah terluka parah akibat serangan dari hantu makmum yang sudah merasuki tubuh Ibu Rosa. Tapi untungnya Pak Slamet masih bisa selamat. Dan setelah itu Pak Slamet mengatakan bahwa semua kejadian menyeramkan ini akibat ulah saya, ungkap Pak Slamet. Karena ketika itu sebenarnya Ningsih masih hidup, namun kondisi yang kritis karena luka bakar yang begitu parah. Tapi karena Pak Slamet dan Ibu Kinanti takut memberi pertanggungjawaban, maka dari itu Ibu Kinanti malah menyuruh Pak Slamet untuk mengubur Ningsih. Sekarang. Dan sebenarnya yang membuat Putri juga sering kesurupan diakibatkan karena Putri adalah adik dari Ningsih. Putri ini adiknya Ningsih. Putri pun hanya bisa menangis mendengar itu semua. Dan Pak Slamet pun hanya bisa minta maaf kepada Putri. Namun setelah menjelaskan itu, tiba-tiba saja mereka semua mendengar teriakan berasal dari Nurul dan Nisa dari kamar mereka. Pak Ganda pun langsung pergi ke kamar mereka. Tapi yang tidak terduga, ternyata sosok hantu makmum itu muncul dan langsung berteriak sangat kencang, bahkan sampai membuat Pak Ganda terlempar. Pak Ganda pun langsung baca ayat Al-Quran dan makhluk itu pun langsung menghilang. Akhirnya Rini pun sampai di tempat Pak Ganda dan langsung menolong Nurul dan Nisa. Tapi tidak lama dari situ, ternyata Ibu Rosa yang sudah kesurupan hantu makmum itu tiba-tiba saja muncul dan langsung menangkap Nurul. Namun Rini mengatakan jika anak-anak ini tidak ada hubungannya dengan kejadian kebakaran itu, dan kebakaran itu hanya kecelakaan saja. Untungnya sosok itu langsung melepaskan Nurul. Dan Pak Ganda pun langsung membaca ayat Al-Quran yang juga dibantu oleh mereka semua. Dan akhirnya sosok itu pun keluar dari tubuh Ibu Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata hantu makmum itu kembali muncul untuk ketiga kalinya untuk menyerang mereka semua.
Dan kali ini Baganda langsung baca ayat kursi yang langsung membuat hantu makmum itu pun terbakar dan lenyap. Singkat cerita, mereka semua pun bisa selamat dari teror hantu makmum itu. Dan Ibu Kinanti juga selamat dan mengatakan kepada Rini bahwa Rini diminta untuk menjadi kepala asrama yang baru. Sedangkan untuk Ibu Rosa dipindahkan ke asrama yang lain oleh pihak yayasan. Dan Ibu Kinanti pun memanggil Putri dan meminta maaf serta Ibu Kinanti memberitahu tempat di mana Ningsih dikubur oleh Pak Slamet. Setelah itu Rini dan Putri pun pergi ke tempat di mana Ningsih dikubur. Dan Rini berharap bahwa Ningsih bisa tenang di sana. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.